Mengapa masyarakat adat khawatir dengan Omnibus Law? Masyarakat Papua khawatir jika Undang-Undang Omnibus Law diberlakukan di Indonesia, khususnya di Papua, akan mengancam eksistensi dari kewenangan atas hak dan kewajiban masyarakat adat, atas tanah dan hasil alam yang harus dilindungi. Semuanya tidak dikuasai oleh masyarakat pemilik hak ulayat, juga kewenangan sudah diatur oleh negara dan menyebabkan masyarakat adat menjadi penonton di tanah leluhur mereka. Juga, keberadaan perundang-undangan Omnibus Law meresahkan rakyat Indonesia yang pekerjaannya sebagai buruh. Pemberian upah dan jaminan kerja lain sementara mengkhawatirkan masalah hak masyarakat adat atas tanah, laut, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya akan hilang seketika. Investor atau penguasa itu masuk di dusun mereka. Hal ini menjadi perhatian sendiri dari Forum Diskusi Grup Dewan Adat Papua yang mencoba berdiskusi untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggapi situasi ini, dengan mencoba menemukan formula sebagai treatment dari isu intervensi penguasa melalui penerbitan Undang-Undang Omnibus Law. Dari diskusi tadi melihat bahwa jika Undang-Undang Omnibus Law berlaku, maka akan kemungkinan mengintervensi segala urusan dengan masalah tanah dan pengurusan pembangunan di tanah Papua. Undang-Undang Nomor 12 2011 dan 19 2015 itu nyatanya dia telah melangkahi beberapa tahapan penting, sehingga sebenarnya lahir secara tidak prosedural. Pertama, yang kedua, dengan dia memberikan ruang lebih kepada investasi dan juga isinya berdampak kepada adanya ketidakadilan, saya yakin banyak kelompok akan melakukan upaya judicial review. Dan kalau memang judicial review itu dilakukan, saya kira kita masyarakat adat Papua juga siap bergabung dengan kelompok yang akan melakukan judicial review, karena harapan keinginan kita adalah kita menjadi pengelola sumber daya alam di tanah Papua. Itu harga mati. Jangan terlalu banyak investor datang ke sini, karena kita masyarakat adat Papua juga ingin mengelola potensi sumber daya alam di tanah ini. Otonomi khusus itu ada di mana? Ruang otonomi khusus itu ada di mana? Terus apakah Perdasi dan Perdasus yang melindungi akses hak-hak orang Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya itu bisa berlaku di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat atau tidak? Sebenarnya bagi saya, kalau Undang-Undang Otonomi Khusus ini tidak berlaku dalam implementasinya di Papua, itu kita wajib khawatir tentang masa depan kita berhubungan dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Tapi kalau kita masih bisa mengangkat atau memperkuat posisi Undang-Undang Nomor 21 di Papua dengan perangkat atau kelengkapan-kelengkapannya, saya kira kita tidak perlu khawatir. Di sini yang perlu kita pertanyakan itu kemampuan legislator kita dalam menggolkan berbagai perangkat hukum tadi, sebenarnya yang hari ini katanya Depdagri tolak karena tidak konsen dengan undang-undang di atasnya dan lain sebagainya. Jadi saya lebih menekankan di sini bahwa jangan segala sesuatu yang kita tidak mampu buat kita lempar ke rakyat. Kita korbankan rakyat turun jalan dan berteriak. Sementara kita ini tidak kerja apa-apa. Ini berhubungan dengan implementasi otonomi khusus di tanah Papua ini. Kalau memang undang-undang itu tidak berlaku lagi di negara Republik ini, ya secara tegas kita harus katakan tidak ada otsus. Nah sekarang kalau kita bilang otsus itu tidak berhasil, apakah hanya cukup sampai Jakarta otsus itu dikatakan tidak berhasil dan ganti? Karena saya lihat ini otsus ini satu perangkat dengan Timur Leste. Timur Leste itu dapat referendum, kita ini dapat otsus, dan itu intervensi dunia internasional. Sebenarnya ini Indonesia ini hanya sebagai pengawas ke penjaga ke tapi sebenarnya kebijakan otsus ini kebijakan internasional untuk Papua juga. Nah, jadi kita ini sebenarnya ada di abu-abu ini hari ini. Rakyat turun demo tolak-tolak ini Omnibus Law. Rakyat turun ke jalan bilang otsus gagal dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia punya solusinya itu sampai hari ini kita tidak jelas. Solusinya seperti apa? Terus orang-orang yang bekerja untuk mengawal barang ini itu menurut saya tidak kerja. Sekarang mereka digaji oleh uang rakyat ini untuk kerja apa? Diskusi beberapa teman Greenpeace yang sekarang menjadi peneliti LIPI juga, beliau peneliti senior lah. Mereka punya pengalaman dalam kampanye lingkungan hidup dan sumber daya alam secara nasional, tapi juga punya data-data dan referensi yang cukup kuat. Mereka lihat Papua sebagai bagian yang paling terakhir dalam rangka kerusakan lingkungan. Kita terutama harus baca itu, tapi ada beberapa poin yang kemarin diangkat itu, misalnya tentang nanti tidak berfungsinya pemerintah daerah dalam hal ini
provinsi, karena waktu lalu kan dari kabupaten Tarik ditarik ke provinsi. Jadi memang itu menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan juga ini sanksi kalau ada perusahaan-perusahaan yang nakal ya, terutama perusahaan lingkungan. Terus kemudian ini undang-undang ini nanti pemerintah pusat yang jadi pemain inti, terutama dalam apa itu, ya menentukan proses investasi dan berkaitan dengan izin. Pengendalian dan pengelolaan itu mungkin dia agak sedikit merubah Undang-Undang 32 kan tahun 2009. Iya, memang dia ada roba, dia hapus, dia tadi. Terus yang poin kedua itu Undang-Undang Perkebunan Iya. nomor 39 tahun 2014. Ya, betul. Terus Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 99. Ya. Ini aturan-aturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Tadi kan apa ini Undang-Undang Otsus. Tapi kita punya pengalaman dalam Undang-Undang Otsus bicara tentang sumber daya alam ini kan juga tidak kuat. Tidak jalan, ya. Ya, apalagi Perdasus yang sampai hari ini tidak ditetapkan tahun 2008 itu, tetap perhutanan sosial dan lain-lain masyarakat kemarin. Tapi dia tidak berjalan karena semua itu harus izin dari pusat. NSPK. Apa tentang NSPK. Sampai hari ini tidak ada apa-apa. Jadi itu lemahnya apa itu implementasi hukum itu, apalagi dengan semua terpusat di Jakarta. Siapa yang mau menjamin bahwa yang untuk afirmasi orang Papua itu dia bisa jalan undang-undang Otsus itu, apalagi sekarang undang-undang Otsus punya kejelasan itu kan tidak ada. Nah itu. MD3. MD3 itu memang disebutkan ketentuan ini berlaku untuk daerah yang berstatus khusus dan istimewa sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaan. Makanya Sultan Jogja turun jalan kemarin. Seandainya ada kalimat itu, pasal itu atau ayat itu, maka itu ada ruang bagi daerah-daerah yang berstatus khusus dan istimewa untuk dapat melakukan proteksi-proteksi diri atau menyusun regulasi-regulasi yang merupakan terjemahan dari roh itu, kekhususan dan keistimewaan. Tapi undang-undang ini, Omnibus Law, tidak ada satu pasal pun, ayat pun yang menyebutkan tentang kekhususan. Karena adat di Papua. Karena Jakarta berani terbitkan ini untuk membatasi ruang gerak pemerintah Provinsi Papua sekaligus dengan masyarakat adat Papua. Karena undang-undang ini sebenarnya tidak ada kepentingan untuk masyarakat, tidak ada. Ini kepentingan bisnis semua. Kita batasi saja, tidak boleh ada investor masuk karena tidak ada aturan yang jelas. Artinya ini sekarang pemerintah provinsi bagaimana, terus masyarakat bagaimana. Yang jelasnya itu masyarakat, yang jelasnya pasti akan terjadi penolakan. Buruh saya turun jalan, apalagi kita masyarakat yang punya hutan, terus begitu mereka pegang izin yang tadi seperti itu. Karena undang-undang ini jelas arahnya begitu. Bicara kita perkuat penjaga wilayah adat, kita bentuk supaya yang begini-begini kita lawan. Karena tanah adat Papua ini, tanah yang diberikan Tuhan melalui leluhur kepada kita. Bukan tanah yang diberikan negara kepada kita. Tidak ada. Di Papua ini tidak pernah ada persekongkolan antara seorang raja dengan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga harus ada istilah apakah masih ada atau tidak. Tidak. Ini masih ada sejak dulu. Karena memang tidak pernah raja mengambil tanahnya rakyat seperti di Jawa dulu. Jadi regulasi Indonesia ini, regulasi yang dirancang dan cara berpikir Jawa Madura. Karena dulu konspirasi antara kerajaan, raja-raja di sana dengan VOC untuk mengklaim mengambil tanah-tanahnya masyarakat. Tanah sudah diambil oleh pemerintah Belanda, kemudian dinasionalisasi oleh Soekarno pada waktu itu, sudah dikuasai, sehingga regulasi yang muncul adalah bunyinya begini, harus dicek keberadaannya masih ada atau tidak. Karena kenapa pertanyaan ini muncul? Karena tanah sudah diambil oleh negara. Beda dengan Papua, itu cara berpikirnya. Jadi kita beda. Jadi tidak bisa undang-undang nasional terkait dengan masyarakat adat itu yang berlaku di dalam undang-undang perkebunan kah, undang-undang kehutanan kah, itu dia tidak cocok, tidak bisa berlaku di Papua karena kondisinya beda. Undang-undang itu naskah akademiknya, cara berpikir penyusunnya itu dengan cara berpikir dan fakta-fakta yang ada di Jawa, Madura, dan Sumatera, bukan di Papua. Ekonomi yang pertama, HAM dan lingkungan itu dikesampingkan dulu. Lalu pidato kedua itu ketika dia bilang kalau saya akan sangat mengapresiasi anggota DPR jika dapat menyusun Omnibus Law dalam waktu 100 hari. Dari situ kita sudah tahu bahwa Presiden RI ini larinya berpihaknya kemana, keberpihakannya itu kemana. Lalu terkait dengan Omnibus Law itu sendiri, dia punya tendensi dan urgensi itu belum jelas sama sekali. Tendensinya kemana kita belum tahu, tapi urgensinya itu sangat-sangat jelas bahwa itu dipercepat secepat mungkin
sampai ujung-ujungnya kemarin ketika pengambilan keputusan pertama itu dilakukan malam minggu, lalu disahkan pengambilan keputusan duanya itu di hari Senin malam, lalu disahkan kalau tidak salah tuh hari Senin juga, kalau saya tidak salah ingat. Dari sini kita bisa lihat bahwa Omnibus Law itu tidak berpihak ke masyarakat adat, tidak berpihak ke agraria seperti nelayan, petani, buruh, dan lain-lain. Lalu khususnya ke masyarakat adat, pandangan saya sendiri, sebelum ada Otsus, masyarakat adat sudah susah. Satu, ketika ada Otsus susah juga. Tambah Omnibus Law, masyarakat adat makin susah. Dan di sini yang saya lihat adalah masyarakat adat tidak diberikan ruang untuk mengelola lahannya sendiri. Lalu banyak juga sengketa lahan yang istilahnya secara administratif itu sudah maladministrasi. Macam kita beli tanah, kesepakatannya berapa hektar, tapi ketika kita buka lagi ternyata dimainkan macam misalnya saya beli tanah sekitar 50 hektar, tapi ketika ini yang dilihat 50.000 atau bahkan berapa ratus. Itu lalu untuk masuknya perusahaan sendiri ke suatu daerah dan itu masih dalam tahapan adat, mereka punya cara apa gunanya itu juga tidak jelas. Hak gunanya tidak jelas, jadi ketika ada tanah yang harusnya dikembalikan ke adat untuk dikelola kembali, mereka ambil itu sebagai istilahnya tanah negara juga. Nah, kalau yang saya pahami sebagai seorang pendatang, ini sangat berbeda. Papua dan Papua Barat itu sangat berbeda dengan Jakarta. Jakarta tidak akan merasa yang namanya masyarakat adat karena memang sudah sedikit, bahkan hampir tidak ada. Sementara di Papua masyarakatnya ada, namun terkadang untuk pengembangan daerahnya sendiri mereka tidak dilibatkan. Dan bahkan ada wacana yang bilang di pemerintahan, dari pemerintah sendiri dia ada yang sempat bilang kalau masyarakat adat itu adalah ancaman investasi bagi skala nasional. Itu tadi saya bilang. Dan menurut saya pribadi memang sulit untuk kita bagaimana dengan mindset orang Jakarta yang maunya serba instan. Macam Anda punya tanah, oke, tanahnya berapa, saya bayar sekarang. Saya tidak peduli dengan yang namanya surat pelepasan adat. Saya tidak peduli dengan mungkin upacara adat. Saya tidak peduli saksi seperti Ondo Afi, Ondo Polo, dan lain-lain. Yang saya mau, saya butuh tanah ini cepat. Tidak peduli mau lewat pihak mana, saya mau pakai tanah ini, saya mau bangun ini cepat. Makanya Omnibus Law dibuat untuk mempersingkat waktu untuk bagaimana cara saya menggunakan tanah secara cepat. Uangnya saya akan bayar, tapi saya tidak peduli dengan yang namanya prosesi pelepasan dan lain-lain. Lalu saya sempat baca beberapa artikel di mana hutan lindung pun tidak dilindungi oleh pemerintah. Jadi bisa istilahnya bisa dipotong atau dihabiskan juga. Sebelum ada negara, masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Papua, sudah mengakui status kepemilikan. Dan itu ditentukan oleh batas alamnya. Macam tanah saya dari sini, batasnya mungkin sungai di sana atau di pohon di sana. Lalu dan pembagian sertifikat ini secara tidak langsung sudah melangkahi wewenang dari Dewan Adat itu sendiri. Misalnya saya masyarakat adat di sini, saya tidak merasa menjual tanah ini kepada Anda, tapi kok Anda bisa pegang sertifikatnya dari mana? Itu terjadi sebelum ada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan apalagi kalau sudah. Iya, dan sekarang sudah disahkan atau mungkin sudah disahkan atau memang sudah disahkan. Dan itu menimbulkan kalau menurut saya pribadi itu menimbulkan kekacauan yang tidak perlu sebenarnya. Dari AB Pura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.